kok bisa pajak bawa kita ke penjara? Jelas bisa. Tindak pidana pajak ini sifatnya adalah ultimum remedium. Itu jadi memang pilihan memidanakan orang menjadi pilihan terakhir. Apa sih yang harus diperhatikan agar nantinya ujungnya tidak sampai ke pidana? Kembali lagi di Diajak Diskusi Asik dan Bijak. Halo Han, apa kabar? Baik, Pak Bobi. Oke. Hari Bapak, ini kita- baik kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Udah ngumpul-ngumpul di sini. Oke, Pak. Jadi memang seperti biasa kalau di podcast Diajak ini tayang, berarti ada topik yang baru yang akan dibahas. Jadi sebagaimana di bulan Februari lalu itu ada yang baru diundangkan Pak peraturannya PMK 17 tahun 2025 tentang penyidikan tindak pidana pajak. Jadi topik itu yang akan kita bahas hari ini. Ini banyak orang yang nggak tahu soalnya. Ada banyak yang ngira bahwa pajak itu cuma urusan administrasi. Kayak kita telat bayar pajak, kemudian kena denda. Ternyata pajak itu juga bisa gitu ya. Ternyata bawa-bawa kita masuk penjara. Nah, jadi daripada kita bingung, dan teman-teman di luar sana juga kayaknya pasti penasaran kan, kok bisa pajak bawa kita ke penjara nih, kira-kira kayak gitu. Nah, kita sudah dihadirkan advisor tax firm yang sangat kita hormati. Ada Pak Is, ada Pak Penny, dan juga Pak Bayu. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik. Alhamdulillah, sehat. Ya, oke, mungkin bisa kita mulai aja ya Pak ya, Ya. diskusi hari ini. Mungkin saya mau langsung ngajak diskusi ke Pak S dulu nih Pak, yang paling dekat dulu Pak. Ya, jadi Biar lebih dekat. ya Pak, Ya, jadi tadi yang udah di-mention Pak Bobi Pak, saya penasaran sebenarnya memang pajak itu bisa ya Pak masuk ke ranah pidana? bisa kayaknya. Kita tanya ke direktur Intel. Periode kapan itu ya. Nah, sebelum saya menjawab tentang bisa tidakkah masalah perpajakan dibawa ke tindak pidana fiskal, saya mau cerita mengenai legenda. Jadi Sahibul Hikayat dulu di negara antah berantah dikenal penjahat legendaris. Wah, gaya ya. Kok ada penjahat yang legendaris? Namanya Al Capone. Dan saat itu dikenal juga penyidik pajak. Aku sebut aja sebagai penyidik pajak ya. Itu si Elliot Ness. Nah, ceritanya seru. Penjahat legendaris ini bisa dikatakan tidak tersentuh hukum. Karena begitu berkuasanya. Namun dengan ketekunan penyidik pajak ini, Elliot Ness, dia mengumpulkan bukti kejahatan. Ya, bukti-bukti kejahatan, orang tahunya itu kejahatan. Padahal arahnya adalah ke tindak pidana perpajakan. Banyak penghasilan yang berasal dari kejahatan ya. Macam-macam itu. Mungkin tidak terpikir pada saat itu bahwa ini bisa dibawa loh ke ranah tindak pidana perpajakan. Ada penghasilan yang tidak dilaporkan, padahal setiap warga negara wajib melaporkan penghasilannya di surat pemberitahuan. Nah, dari situlah Elliot Ness masuk mengumpulkan bukti dan dari hasil penyidikannya diketahuilah banyak penghasilan yang diperoleh oleh penjahat legendaris ini belum dilaporkan pajak-pajaknya. Nah, berangkat dari cerita itu, perlu saya tambahkan barangkali, itu hukumannya 13 tahun pada saat itu, ya, dimasukkan ke penjara federal dan harus membayar pajak beserta sanksinya. Nah, berkaca dari cerita itu, mudah kan kalau umpamanya saya bilang bahwa apakah pajak bisa kita bawa ke ranah tindak pidana perpajakan? Jelas bisa. Apalagi belakangan ini Menteri Keuangan kita dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan banyak transaksi yang katanya ilegal yang kemungkinan belum bayar pajaknya. PMK ini menjadi salah satu dasar untuk menangkap dan mengungkap
penghasilan yang selama ini barangkali belum dipajaki. Oke. Saya rasa begitu. Wih, luar biasa nih ya. Jadi tadi kalau dari cerita Bapak tadi, kita bisa tangkap pelajaran bahwa sesederhana tidak melaporkan penghasilannya secara benar, kan kira-kira gitu ya. Itu ternyata Ya, sudah membawa Al Capone akhirnya ke akhir kejayaannya sebagai penjahat legendaris tadi ya, Pak. ya. Nah, Pak Penny mungkin saya izin mau lanjut. Dalam konteks konsep tadi Pak Is sudah memberikan penjelasan yang menurut saya mudah dicerna nih gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks keindonesiaan nih Pak, ketika kita ngomong hukum positif Indonesia gitu ya, baik secara filosofis maupun secara dasar hukum. Jadi bagaimana nih Pak? Karena yang kita tahu gitu ya kan kalau orang yang salah melaporkan, tidak melaporkan ya biasa tuh dalam proses pemeriksaan pajak yang administratif ya biasa terjadi gitu. Tapi bagaimana nih? Kok bisa ada situasi di mana kemudian kok masuknya ke ranah pidana gitu? Kira-kira. Kalau kita perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Isnani gitu ya, kita bisa klasifikasikan menjadi dua tentang pelanggaran di perpajakan ini. Yang pertama katakanlah ada pelanggaran administratif di situ, kemudian ada pelanggaran yang memang ada tindak pidana pajaknya, gitu ya. Nah, kalau pelanggaran administratif itu biasanya terjadi apabila wajib pajak katakanlah berbeda persepsi tentang regulasi dengan apa yang seharusnya, gitu ya. Nah, nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian kalau tentang ada tindak pidana di situ, ada 3 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah unsur orang yang berbuat. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur perbuatan. Dan yang ketiga adalah adanya kerugian negara. Nah, ada orangnya, ada perbuatannya, kemudian perbuatannya ini mengakibatkan adanya kerugian negara, dalam hal ini adalah pajak yang kurang atau belum dibayar, gitu ya. Nah, karena hal itu adalah hal yang wajar kalau menurut saya di dalam penegakan hukum, ada administratif dan ada pelanggaran yang kita katakan sebagai tindak pidana pajak, gitu ya. Nah, di dalam ketentuan perpajakan yang ada di negara kita ini, tentang pidana pajak ini kita bisa klasifikasikan menjadi 2. Oke, yang pertama adalah yang disebut alpa, kemudian yang kedua yang disebut sebagai sengaja, gitu ya. Nah, kalau ketentuan kita mengatakan sebagai alpa itu ada 2 di sana. Yang pertama adalah tidak menyampaikan SPT, kemudian yang kedua menyampaikan SPT dengan tidak benar. Nah, ini yang dikatakan sebagai alfa, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada unsur kesengajaan ini juga kita bisa bagi 2 nih. Di dalam ketentuan kita, yang pertama adalah pasal 39 dan yang kedua dari sengaja ini adalah pasal 39A, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pasal 39, itu yang sengaja yang katakanlah yang umum gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Ada kalau nggak salah ada beberapa tindakan yang bisa dikatakan sebagai sengaja berdasarkan pasal 39. Antara lain misalnya dia tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak mendaftar diri sebagai PKP, pengusaha kena pajak gitu ya. Yang kedua misalnya yang bersangkutan juga tidak menyampaikan SPT, kemudian yang ketiga dia menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan sengaja yang saya katakan umum di pasal 39 Undang-Undang KUP kita. Kemudian ada yang sifatnya sengaja yang lebih khusus lagi nih. Nah, dalam ketentuan kita terdapat di dalam pasal 39A itu, Undang-Undang KUP kita. Nah, di situ adalah yang terkait dengan pemungutan. Dalam hal ini misalnya dia menerbitkan atau menggunakan faktur pajak secara tidak benar, kemudian bukti setoran juga digunakan tidak benar, dan yang ketiga di situ ada katakanlah dia membuat faktur pajak, tetapi sebetulnya dia tidak berhak untuk membuat itu. Karena yang berhak membuat faktur pajak di sini adalah orang yang memang sudah diklasifikasikan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, itulah secara garis besarnya tentang pidana perpajakan di kita. Namun, kalau kita kembalikan kepada fungsi daripada pajak itu ya, di situ ada fungsi budgeter, di situ ada fungsi regulasi, kemudian di situ ada fungsi daripada distribution of income gitu ya. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa tindak pidana pajak ini sifatnya adalah ultimum remedium. Artinya adalah bahwa kalau memang sudah dilakukan himbauan segala macam gitu, wajib pajaknya tidak mau,
ya, tidak mau membayar kekurangan pajaknya atau pajak yang belum dibayar tadi, nah tindak pidana ini yang akan dilaksanakan kepada seorang ataupun badan yang memang melakukan tindak pidana pajak tersebut. Demikian rasanya. Oke. Wah, saya baru aja khawatir tadi kalau udah alpa dan sengaja tadi semuanya masuk pidana, wah penuh penjara kita ini. Isinya orang pernah salah pajak semua gitu ya. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Penny. Tapi kalau yang sering terjadi itu sebenarnya biasanya seperti apa sih Pak? Model-model yang Oke. akhirnya masuk ke ranah pidana nih gitu. Baik. Nah, yang sering terjadi, saya jelaskan dulu dari pelanggaran yang sifatnya administratif. Gitu Siap, ya. siap, siap. Nah, tadi saya katakan bahwa pelanggaran administratif ini biasanya terjadi apabila beda persepsi antara taxpayer-nya atau wajib pajak dengan otoritas pajaknya. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya, di situ ada amortisasi Oh. yang agak berbeda persepsi tadi antara taxpayer-nya dengan otoritas pajaknya gitu ya. Kemudian tentang penyusutan gitu ya. Misalnya contoh sebagai yang sering kita temui misalnya. Saya melakukan sewa katakanlah apartemen gitu ya. Dalam jangka waktu 4 tahun. Nah kemudian di dalam laporan keuangan saya bebankan 1 tahun sekaligus nih. Oh, iya. Nah itu kan berdasarkan ketentuan pajak enggak dong yang kayak gitu harus dibagi 4 gitu. Dilakukan normalisasi. Nah ini yang saya katakan sebagai contoh sebagai pelanggaran administratif. Oke. Nah kalau pelanggaran pidana yang sering terjadi adalah orang yang tidak berhak untuk menerbitkan faktur pajak. Nah ini sering terjadi. Sering terjadi ya. Nah kemudian orang yang menggunakan faktur pajak fiktif. Nah ini yang sering terjadi. Nah kenapa kok itu terjadi di masyarakat? Katakanlah pada saat saya melakukan penggunaan faktur pajak fiktif ini, tujuannya adalah untuk menaikkan saya punya biaya. Oke. Nah dengan menaikkan saya punya biaya, otomatis keuntungan saya kan menjadi lebih kecil tuh. Betul. Ya kan? Nah, dengan keuntungan lebih kecil ini, aku bisa bayar pajak lebih kecil lagi. Nah, tapi tindakan ini adalah tindak pidana pajak karena saya tidak menggunakan faktur pajak tersebut berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Nah, itu yang sering terjadi sebetulnya di pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi di Indonesia ini. Oke. Transaksi yang tidak berdasarkan transaksi yang benarnya ya Pak ya. Iya. Oke. Oke, mungkin menarik nih Pak. Jadi memang kekeliruan yang sekecil apapun itu sebenarnya bisa berdampak besar nantinya ya Pak ya. Oke, mungkin melanjutkan dari Pak Penny, Pak Bayu. Kira-kira nih Pak yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak setelah melaporkan SPT, itu apa sih yang harus diperhatikan agar nantinya ujungnya tidak sampai ke pidana? Oke. Nah, sebetulnya memang di SPT kita ada hal yang menarik nih, bahwa saat kita melaporkan SPT kan kita tanda tangan tuh. Di dalam kolom tanda tangan tuh ada nih pernyataan bahwa SPT tadi sudah benar, lengkap, jelas, dan kita sanggup buat menerima konsekuensi sesuai dengan undang-undangan kalau itu nggak sesuai. Nah, masalahnya dalam sistem self assessment kita lapor apa yang kita mau lapor, apa yang kita bisa lapor, dan kemudian DJP dalam konteks pengawasan kepatuhan dia akan ngecek nih. Mereka akan follow up dari SPT kita. Mungkin AR-nya akan nanya, kira-kira datanya dilengkapi atau enggak. Atau kemudian kalau memang ternyata dianggap risiko, kita akan diperiksa. Nah, dari semua tadi, sebetulnya pernyataan pertama kita dalam SPT itu adalah menjadi alat bukti pertama. Bahwa secara hukum, kita sudah bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan SPT. Dan memang apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan ya jangan sampai SPT kita salah. Dalam konteks salahnya yang parah ya, bukan kalau tadi Pak Penny cerita masalah interpretasi, masalah amortisasi itu kan administrasi nih. Kalau ternyata tadi kita bikin SPT PPN, kita bukan PKP, bikin faktur pajak dan kemudian itu menyebabkan kerugian misalnya. Dan itu yang kemudian menjadi masalah. Jadi kita sudah tanggung jawab duluan nih di SPT, gitu sih. Nah, kalau gitu Pak Bayu, bahkan kalau tadi kita lihat SPT yang benar, lengkap, dan jelas aja, tadi bahkan centangan, tanda tangan itu aja udah jadi alat bukti pertama gitu ya. Kan disambungkan dengan pernyataan Pak Penny tadi bahwa sebenarnya pidana itu ultimum remedium nih dalam administrasi pajak. Nah, apa nih tahapannya untuk bisa sampai ke akhirnya kita yakin betul, gitu, negara yakin betul bahwa ini memang pidana pajak yang harus di-pursue dengan pidana gitu. Kira tahapan-tahapan apa sih yang dilakukan sampai akhirnya prosesnya ke sana? Iya, oke. Pada dasarnya pertama
pasti DJP saat terima SPT dia akan lihat dari administrasi nih, pengawasan kepatuhan nih, kira-kira SPT bener apa enggak nih? Datanya betul nggak, sesuai nggak nih? Makanya biasanya AR akan follow up pertama itu. Kemudian mungkin ditindaklanjuti sama pemeriksaan. Dan kalau memang diperlukan nanti kalau pemeriksaan ya standar kalau sudah ada pemeriksaan, kalau tidak ada indikasi pidana ya akan terbit SKP dan kemudian wajib pajak bisa keberatan banding. Tetapi kalau dalam proses misalnya pengawasan oleh AR atau pemeriksaan ternyata ditemukan indikasi pidana, maka AR atau pemeriksa yang akan tindak lanjut tuh, mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Atau kalau di dalam undang-undang pidana kita penyelidikan. Penyelidikan. Jadi dari bukti permulaan dan pemeriksaan bukti permulaan adalah penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan nih. Apakah betul-betul ada indikasi pidana apa enggak? Dan kalau ternyata ditemukan bukti bahwa memang ada pidana, maka baru mulai penyidikan resmi. Tetapi tadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, oh itu kan ultimum remedium. Ya betul. Jadi kalau diperiksa nanti ada SKP, WP bayar. Ya kan? Di pemeriksaan bukti permulaan pun sama, WP bisa mengungkapkan ketidakbenaran. Penyidikan pun demikian. Jadi ketika sudah disidik, maka wajib pajak dapat tuh melakukan penggantian kerugian negara dengan membayar pasal 44B gitu. Itu jadi memang pilihan memidanakan orang menjadi pilihan terakhir. Kalau bisa sebetulnya cukup di email, tolong lapor SPT, lapor semua kan. Tapi kan nggak semua segampang itu. Mungkin itu sih. Berarti saya tahapannya. konfirmasi ya, pemahaman saya ya, berarti sepanjang perjalanan tadi gitu ya, sampai tahapan penyidikan, bahkan saya nggak tahu, mungkin sampai persidangan gitu ya, selalu ada pilihan bagi si penanggung pajak tadi sebelum dia kena pakai jaket merah, oranye atau pink gitu ya, tapi selalu ada jalan untuk pergi dari level pidana, pindah ke level administrasi gitu ya, Pak? Bahkan setelah pakai jaket, artinya bahkan sampai dengan proses persidangan pun wajib pajak tetap dapat mengajukan. Mungkin itu sih kalau ngomong tahapannya ya. Oke. Nah, mungkin tadi Pak Penny udah bahas sedikit soal TBTS yang banyak sekali kan itu, faktur fiktif, kemudian TBTS. Ada contoh lain nggak Pak Bayu yang tadi kan Pak Bayu sempat bilang kalau pemeriksaan nggak ada unsur tindak pidananya maka akan keluar SKP gitu ya. Nah sebenarnya ada contoh nggak yang lain gitu ya selain kalau itu kan kalau TBTS sudah kelihatan betul tuh tindak ada kesengajaan nih untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada kira-kira gitu. Nah kalau contoh lain mungkin ada nggak Pak di sejarah perpajakan di Indonesia ini? Kalau yang salah satu kasus yang terkenal sekali sampai di level MA itu adalah Asiana Agri. Oh iya. Jadi itu awalnya transfer pricing, kemudian ternyata tidak sekedar menghindari pajak, tapi mereka juga memang menggelapkan dan kemudian melakukan transaksi yang tidak nyambung dengan apa yang mereka lakukan, yang dilaporkan. Dan kemudian akhirnya DJP memutuskan buat memeriksa bukti permulaan, penyidikan, dan kemudian akhirnya sampai dengan divonis sampai MA. Sampai itu masuk dalam pidana korporasi. Jadi itu putusannya ada di website MA. Jadi bahkan mulainya dari isu transfer pricing Betul, nih yang betul. biasa kita subjek perdebatan gitu bisa masuk juga ke dalam ranah pidana ya. Kalau gitu ya bisa jadi kan penonton kemudian menjadi sangat khawatir gitu kan misalnya misalnya CFO di perusahaan gitu ya. Wah, ini saya bisa-bisa kena tangkap ini gitu ya. Nah, kalau dari Pak Is misalnya Pak, kira-kira apa sih jadinya yang harus ada di pikirannya wajib pajak nih gitu? Ketika misalnya dia mungkin bukan dia langsung gitu, tapi misalnya dia bekerja di suatu perusahaan, dia yang membuat policy gitu ya. Kira-kira apa sih yang harus kita pertimbangkan supaya kita terhindar nih dari hal-hal yang kayak gini? Maksudnya untuk mengantisipasi Iya, betul. barangkali agar terhindar dimulainya pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penyelidikan tindak pidana perpajakan yang kemungkinan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan tindak pidana. Lagi-lagi komunikasi. Teman-teman Direktorat Jenderal Pajak karena tugasnya mereka yang melaksanakan yang dimulai dari pelaporan wajib pajak dalam bentuk SPT tadi, yang syaratnya benar, lengkap, dan jelas. Ini hanya 3 kata. Benar, lengkap, dan jelas. Apa sih maksudnya? Harus benar dari apa?
yang benar ya harus mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan, benar penghitungannya, ini ketat ya. Dan yang kedua, lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap itu semua penghasilan ya wajib dilaporkan dalam SPT tadi, termasuk penghasilan yang tidak kena pajak, penghasilan yang kena PPh final, biaya ya, kewajiban itu wajib dilaporkan di SPT. Dan yang terakhir, jelas. Apa yang maksud dengan jelas? Jelas sumbernya, jelas transaksinya, jelas berasal dari mana biaya-biaya yang dilaporkan. Kelihatannya sederhana yang 3 ini. Nah, disitulah tugas Direktorat Jenderal Pajak mengawasi pelaporan itu. Mencek juga transaksinya. Sudah benar atau tidak. Ya. Dari sana mereka berangkat melakukan komunikasi. Nah, di sini wajib pajak harus segera memberi jawaban yang cepat, melakukan komunikasi, bila ada kesalahan segera perbaiki, itu bisa dikomunikasikan lah. Jangan sampai pemeriksaan penyidikan ini ditindaklanjuti. Meskipun bila pemeriksaan ini sudah dilaksanakan, maksud saya penyidikan tindak pidana perpajakan ini sudah dilakukan, itu masih ada kok ya. Ini dalam rangka HAM barangkali, karena wajib pajak diberi hak untuk mendeklar, mengungkapkan agar penyidikan ini dapat dihentikan. Ada syarat-syaratnya di sana. Saya rasa begitu, Pak Oke. Bobi. Oke. Ya berarti tadi kalau saya boleh tangkap berarti memastikan dan sedapat mungkin memastikan bahwa SPT itu benar, lengkap, dan jelas. Kalau ada salah ya segera diperbaiki dan membangun komunikasi yang konstruktif kali ya Pak ya Iya. dengan wajib. Baik-baik. Gaya Pak Bobi. Konstruktif ya itu. Konstruktif. Betul Pak. Ya. Oke Pak, mungkin alur yang tadi baru saja Bapak sampaikan ya Pak ya, 3 poin tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Bobi. Kalau kita kembali lagi Pak ke PMK yang baru ini, PMK 17 ini kira-kira highlight apa sih Pak, atau apa sih yang harus diperhatikan oleh wajib pajak sehubungan dengan hal-hal yang harus diperhatikan gitu Pak? Oh, PMK 17 ya. Ini baru banget, dia gres. Ini ya tekadnya Direktorat Jenderal Pajak ya, dalam rangka kepastian hukum. Diterbitkanlah PMK 17 tahun 2025. Meskipun cukup panjang barangkali kalau kita baca pasal demi pasal, sebetulnya PMK ini memuat 3 hal utama. Yang pertama, mengatur pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan. Kan selama ini barangkali tersebar ada di pasal-pasal lain. Nah, dengan PMK ini disatukan. Jadi prosedur penyidikan sudah dituangkan dalam PMK ini. Dan yang kedua, ketentuan pelunasan atas perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Ini diatur juga di sini. Dan yang terakhir, ini mengatur kembali ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan yang sebelumnya diatur dalam PMK 55 tahun 2016. Itu sih kalau mengenai PMK 17. Jadi lebih memudahkan wajib pajak yang barangkali jadi calon akan disidik, dia bisa mengikuti proses penyidikannya dengan lebih jelas, terus apa saja yang menjadi hak-haknya dia saat dilakukannya penyidikan tindak pidana perpajakan. Begitu Pak Bobi. Siap.
Tadi kalau lihat dari apa yang disampaikan Pak Ais kan salah satunya pelunasan setelah masuk ke proses persidangan, yang kedua penghentian penyidikan ya Pak. Nah jadi beberapa mungkin udah telepon kita langsung gitu ya, "Ini saya udah terlanjur, tolong bantuin," misalnya gitu. Tapi ini buat publik nih, halayak, kira-kira, Pak Bayu boleh dong mungkin di-spill-spill nih, gimana sih tahapannya kalau udah terlanjur basah gitu ya, udah terlanjur ya mungkin sudah terlanjur pakai jaket gitu ya, eee, kira-kira apa sih, prosedur yang harus ditempuh supaya, penyidikan bisa dihentikan? Supaya tadi, dari jalur pidana kita pindah ke level administrasi saja, tebus dosanya gimana gitu loh, Pak, kira-kira gitu. Baik, oke. Nah, karena ini tadi Pak Beni sampaikan untuk medium, bahwa dalam rangka penerimaan negara itu memang, Kementerian Keuangan tuh ngasih ruang nih, pemerintah ngasih ruang. Sebenarnya ruang ini udah apa namanya, diamanatkan di Undang-Undang KUP. Hmm. Nah, bahwa terus gimana caranya step by step-nya? Yang pertama, saat dididik kita lapor ke penyidiknya nih, Hmm. "Tolong dong dihitungin pajakku berapa sih sebetulnya? Berapa sih Oh, beban Iya. pajakku?" Oke. Nanti penyidik nih yang akan menghitung pokok pajaknya dan sanksinya. Nah, setelah dihitung kemudian baru kita diskusikan, oke, nanti akan dibantu nih, kita buat permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan, disertai dengan bukti pembayaran pokok dan Hmm. sanksi. Jadi kita udah bayar duluan nih, Hmm. baru kita mohon. Dari situ DJP nih, kalau sudah ngecek, sudah yakin bahwa memang sudah sesuai, bahwa seluruh pidana yang terkait memang sudah kerugian negara sudah bisa digantikan, maka DJP verifikasi Menteri Keuangan yang akan minta ke Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan. Nah, nanti paling lama 6 bulan setelah itu semua, Jaksa Agung akan menghentikan penyidikan, menerbitkan SP3 atas kasus tersebut. Oh jadi timeline-nya sekarang sudah jadi jelas ya Betul untuk betul menghentikan penyidikan itu ya? betul. Jadi, kalau tadi, apa namanya, timeline di dalam PMK ini menjadi lebih rigid dan kemudian juklaknya, step by step-nya dan para pihaknya juga menjadi lebih jelas, Oke. gitu sih. Tapi kalau itu kan saya membayangkannya kalau orang pribadi kan sederhana berarti ya, dia melakukan sesuatu, kemudian dia ada pajak yang masih harus dibayar beserta dengan sanksi pidananya gitu ya. Pertanyaannya kalau korporasi gitu, kalau korporasi kan yang bertanggung jawab atas korporasi itu kan bisa jadi lebih dari satu gitu ya. Betul. Kalau kayak gitu gimana tuh, perlakuannya? Ya, Mungkin nggak? ada 2 hal nih dalam pidana. Kalau kita ngelihat di KUHP biasanya kan barang siapa. Hmm, hmm, Hmm. Kalau kita ngomong barang siapa, orangnya itu harus natural person, orang, gitu kan. Tetapi di dalam pasal 39, pasal 39A, hmm, kita kan bunyi setiap orang. hmm, Nah, orang dalam konteks undang-undang ini bisa orang natural, hmm, bisa naturals. institusi, gitu kan. Hmm, Artinya baik orang pribadi maupun institusi itu dapat menjadi, apa namanya, subjek dari, pidana tadi, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan siapa. Nah, semua itu diatur tuh tentang pajak dalam pasal 34. Nah, yang ketiga, terus gimana kalau ternyata kalau tadi mungkin gimana kalau yang melakukan tuh bukan cuma satu orang nih? Misalnya kalau hmm, tadi Pak Penny cerita tentang faktur pajak TPTS, kan yang melakukan nggak cuma satu orang nih, hmm, bisa penerbitnya, bisa penggunanya gitu kan. hmm, Terus pidana yang disangkakan apa aja, hmm. besarnya gimana. Nah, di dalam PMK ini menarik bahwa dia akan ngatur tuh proporsi. Misalnya, oh bisa saja, apa namanya, eee, yang kena 3 misalnya. Hmm. Satu kemudian, "Wah aku aja deh yang, apa namanya, aku nggak mau lanjut pidana, minta pengajuan." Maka dia akan perlu membayar sesuai dengan proporsi kerugian negara yang ditanggung sama dia. Oh. Oh, Mungkin itu sih. jadi kerugian negara yang tadi misalnya kita anggap 100, ternyata kalau yang terlibat tadi ada 3 orang tadi, salah satu saja bisa ya, kemudian secara proporsional udah kita selesaikan aja, saya mau bertobat lah dalam tanda Betul, kutip gitu. yang 2 lanjut sidang gitu kan, Mhm, lanjut mhm. nggak ada masalah. Mungkin bukan karena nggak mau, jangan-jangan mungkin karena nggak mampu gitu misalnya. Bisa saja, Oh. tetapi ya itu bisa dilakukan. Wah, ini luar biasa insightful. Jadi sekarang kita tahu nih, semua penonton juga tahu kalau pajak itu gitu, kalau sampai ada pelanggaran terkait ketentuan pajak, itu bisa masuknya ke pelanggaran administratif, bisa juga masuk ke pidana. Jadi ya kalau dibilang sederhananya, ya pajak juga bisa membawa kita ke penjara. Tapi yang membedakan adalah tadi, ada kesengajaan atau tidak, ada mens rea-nya atau tidak. Luar biasa menariknya. Karena ada lagi mungkin? Ada pertanyaan yang baru muncul nih Pak sebenarnya, tadi melanjutkan dari Pak Bayu ya. Tadi contohnya ada, satu korporasi tapi yang melakukan pelanggaran pidana itu ada 3 ya Pak. Tapi ibaratnya satunya itu tobat dan bayar sanksi administrasi dan, duanya
lanjut ke peradilan gitu, Pak. Dan setelah di peradilan itu, majelis hakim kan, bisa saja menyatakan, lolos ya Pak, menang gitu ya. Nah, untuk yang satu pihak tadi Pak, yang udah bayar saksi administrasi itu seperti apa Pak jadinya? Gimana Pak Benny? Menarik nih. Nah itulah yang ada sebut aja terobosan ya di PMK 17 bahwa pidana pajak bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah kalau satu orang ini tadi sudah menyatakan bahwa dia katakanlah menebus kesalahannya gitu ya, kerugian negaranya, maka dia tidak sampai sidang. Sidang. Nah pertanyaan bahannya bagaimana dengan yang lain kalau dosennya bebas gitu kan? Iya Pak. Nah ini ceritanya agak panjang. Jadi Hitung-hitungannya lain ya. jadi sebaiknya kita bahas di kantor lah itu. Oh siap, siap, Pak. Siap. Oke, mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang, tahu jawabannya, silakan boleh mungkin di komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk podcast ini juga di-like, di-subscribe, dan di-share juga ke teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-bapak. Terima kasih.